Titian sirat adalah sebuah kenyataan akhirat yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dihindari oleh satupun manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir. Ia adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, terbentang antara keselamatan dan kebinasaan, antara rahmat dan murka, antara cahaya dan kegelapan yang tak terbayangkan oleh akal dunia. Pada hari itu, bumi telah hancur, langit terbelah, matahari digulung, dan manusia berdiri dalam ketakutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua amal telah ditampakkan, semua rahasia telah dibuka, dan tidak ada lagi kepura-puraan. Saat itu manusia digiring menuju titian sirat dengan wajah yang berbeda-beda sesuai amal yang mereka bawa. Titian sirat digambarkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ia licin, gelap, dan di bawahnya api neraka jahanam menyala dengan amarah yang belum pernah padam. Api itu meraung, menggelegak, seakan memanggil mangsanya. Suaranya bukan sekadar api, tetapi jeritan siksa, rintihan penyesalan, dan teriakan makhluk yang telah jatuh dan tak pernah kembali. Setiap langkah di atas sirat bukan langkah kaki biasa, melainkan langkah iman dan amal. Siapa yang ringan amalnya akan tergelincir, siapa yang berat dosanya akan terseret, dan siapa yang penuh maksiat akan disambar oleh kait-kait neraka yang telah disiapkan. Di saat itu, kegelapan menyelimuti segalanya. Tidak ada cahaya kecuali cahaya iman yang Allah berikan. Ada manusia yang cahayanya sebesar gunung, menerangi jalannya dengan mantap. Ada yang cahayanya hanya sejengkal, menyala lalu padam, menyala lalu padam, membuatnya tersungkur berulang kali. Ada pula yang sama sekali tidak memiliki cahaya, berjalan dalam kegelapan total, terhuyung, dan akhirnya jatuh ke dalam neraka dengan jeritan yang memekakan. Setiap jatuh bukan sekadar jatuh, melainkan kehancuran yang disertai penyesalan abadi. Pada saat itu manusia melihat sendiri akibat dari salat yang ia remehkan, dari doa yang ia tinggalkan, dari dosa yang ia anggap sepele, dari kezaliman yang ia lakukan sambil tertawa. Setiap pandangan haram menjelma menjadi duri tajam. Setiap ucapan dusta menjadi beban berat di kaki. Setiap harta haram menjadi api yang membakar langkah. Setiap air mata yang tidak pernah ia keluarkan karena takut kepada Allah, kini berubah menjadi penyesalan yang tidak berguna. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak ada lagi tambahan amal. Tidak ada lagi kata andai. Orang-orang yang dahulu sombong kini merangkak. Orang-orang yang dahulu berbangga dengan maksiat kini memohon agar dimatikan saja. Para penindas berusaha lari, tetapi tidak ada jalan. Para pendusta berusaha berbicara, tetapi lidah mereka keluh. Setiap manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Seorang ibu tidak peduli pada anaknya. Seorang anak lari dari ayahnya. Sahabat meninggalkan sahabat. Semua ikatan dunia terputus di hadapan sirat. Di sepanjang titian itu terdapat pengait-pengait neraka yang bergerak atas perintah Allah. Ia mencakar siapa yang layak dicakar. Tidak ada keadilan yang terlewat. Tidak ada kebaikan yang hilang. Bahkan amal sekecil debu akan menentukan apakah seseorang melangkah atau terseret. Ada yang selamat dengan kecepatan kilat. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tersungkur lalu bangkit kembali, dan ada yang langsung jatuh tanpa sempat berdiri. Ketika seseorang jatuh ke jahanam, ia tidak jatuh sebentar. Ia terjatuh dalam kedalaman yang tidak terukur, disambut api yang membakar kulit hingga hangus, lalu diganti kembali untuk dibakar lagi. Jeritannya tidak mengundang belas kasihan. Tangisannya tidak mengubah keputusan. Penyesalannya tidak menghapus dosa. Saat itulah manusia menyadari bahwa satu sujud yang dahulu ia tinggalkan lebih berharga daripada seluruh dunia yang pernah ia kejar. Satu istighfar yang tidak pernah ia ucapkan kini terasa lebih berharga daripada seluruh harta yang ia kumpulkan. Namun, bagi orang yang beriman dan bertaubat, sirat menjadi saksi kemuliaan.
Meski mereka takut, meski mereka menangis, meski lutut mereka gemetar, Allah memberi mereka cahaya dan keselamatan. Mereka melangkah dengan harap dan cemas, hingga akhirnya mencapai sisi seberang, tempat rahmat dan surga menanti. Tangis mereka berubah menjadi syukur. Ketakutan mereka berubah menjadi kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Gambaran titian sirat bukanlah dongeng untuk menakuti tanpa makna, melainkan peringatan agar hati ini terjaga. Setiap dosa yang dilakukan hari ini adalah duri di sirat nanti. Setiap amal saleh adalah cahaya penuntun. Selama nyawa masih di dada, pintu taubat masih terbuka. Selama matahari belum terbit dari barat, kesempatan belum tertutup. Jangan tunggu hingga kaki ini berdiri di atas sirat dalam kegelapan dan ketakutan. Bertobatlah sekarang, sebelum langkah itu menjadi langkah terakhir antara keselamatan dan neraka. Ketika manusia telah mendekat ke ujung perjalanan itu, rasa takut tidak lagi sekadar perasaan, tetapi menjadi kenyataan yang mengguncang jiwa. Detak hati terdengar lebih keras daripada gemuruh neraka. Nafas tersengal bukan karena lelah jasad, tetapi karena beban hisab yang telah ditetapkan. Setiap orang menyadari bahwa apapun yang ia sembunyikan di dunia kini berdiri di hadapannya tanpa tabir. Tidak ada topeng kesalehan, tidak ada pencitraan. Yang tersisa hanyalah hakikat diri di hadapan keadilan Allah yang sempurna. Pada saat kaki mulai melangkah, kesendirian terasa sangat menusuk. Tidak ada tangan yang menggenggam, tidak ada suara penenang. Doa yang dulu sering ditunda kini sangat dirindukan. Zikir yang dahulu terasa berat, kini terasa lebih berharga daripada seluruh kenikmatan dunia. Banyak manusia menoleh ke belakang dengan harapan dapat kembali. Tetapi waktu telah habis. Setiap langkah maju adalah keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Di bawah titian itu, neraka tidak diam. Api menyambar, asap hitam membumbung, dan panasnya menembus tulang. Neraka bukan sekadar tempat hukuman, tetapi makhluk yang murka. Ia mengenali siapa yang durhaka. Ia menunggu siapa yang pantas. Setiap kali seseorang tergelincir, terdengar suara yang membuat lutut gemetar. Bukan suara petir, melainkan teriakan putus asa dari jiwa yang telah kehilangan segalanya. Saat itu banyak manusia berharap agar mereka menjadi tanah saja, tidak dihidupkan kembali, tidak diminta pertanggungjawaban. Langkah demi langkah terasa seperti berjalan di atas ketakutan yang hidup. Setiap amal baik yang pernah dilakukan muncul sebagai penopang. Sedekah yang ikhlas menjadi penyeimbang. Air mata taubat yang pernah jatuh menjadi penahan dari tergelincir. Sebaliknya, dosa yang disembunyikan menjadi beban yang menarik ke bawah. Kesombongan berubah menjadi pemberat. Kedengkian menjelma sebagai tarikan yang menyeret. Hati yang keras membuat pijakan semakin rapuh. Ada manusia yang hampir selamat namun terhenti karena hak orang lain yang belum diselesaikan. Ada yang terjerat karena lisan yang dahulu tajam menyakiti. Ada yang tersandung oleh pandangan yang dibiarkan bebas tanpa rasa takut kepada Allah. Di saat itu, barulah jelas bahwa agama bukan sekadar ucapan, melainkan sikap hidup. Bukan sekadar pengetahuan, melainkan ketaatan. Bukan sekadar identitas, melainkan ketundukan. Wajah-wajah manusia memantulkan isi hati mereka. Ada yang bercahaya karena keikhlasan, ada yang gelap karena kemunafikan, ada yang penuh harap karena taubat yang diterima, ada yang hancur karena penyesalan yang terlambat. Setiap orang membaca takdirnya sendiri tanpa perlu bertanya. Tidak ada protes, tidak ada bantahan. Semua tunduk pada keputusan Allah yang Maha Adil. Saat sebagian berhasil melewati titian itu, mereka menoleh dengan rasa ngeri. Mereka melihat bekas-bekas kejatuhan. Mereka mendengar jeritan yang masih menggema. Mereka sadar bahwa keselamatan bukan karena kehebatan diri, melainkan karena rahmat Allah. Hati mereka dipenuhi rasa syukur yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Keselamatan itu
membuat mereka menangis lebih lama daripada ketakutan yang baru saja dilewati. Gambaran ini bukan untuk mematahkan harapan, tetapi untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Hidup di dunia terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Setiap detik adalah bekal. Setiap pilihan meninggalkan jejak. Setiap maksiat menambah bahaya. Setiap ketaatan mendekatkan pada keselamatan. Jangan menunda taubat dengan alasan usia masih panjang. Jangan meremehkan dosa dengan alasan semua orang melakukannya. Jangan merasa aman dari siksa Allah karena rahmat Allah tidak diberikan kepada hati yang terus membangkang. Hari ini, tangan masih bisa bersedekah, lidah masih bisa beristighfar, kaki masih bisa melangkah ke tempat ketaatan, hati masih bisa dilembutkan dengan mengingat kematian. Sebelum kaki ini berdiri di atas titian yang tidak memberi kesempatan kedua, perbaikilah diri. Sebelum cahaya itu ditentukan, nyalakanlah dengan iman dan amal. Karena saat itu tiba, yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar dibawa, dan tidak ada satupun yang bisa ditambahkan. Setelah banyak jiwa melangkah dan sebagian terjatuh, suasana hari itu semakin sunyi namun penuh tekanan. Sunyi karena tidak ada lagi percakapan sia-sia, tidak ada tawa, tidak ada keluhan dunia. Tekanan karena setiap detik membawa kepastian. Pada fase ini, manusia tidak lagi memikirkan bagaimana ia dipandang orang lain, sebab semua pandangan makhluk tidak memiliki nilai apapun. Yang tersisa hanyalah bagaimana ia dipandang oleh Allah. Rasa takut bercampur harap membentuk kegelisahan yang tidak pernah dirasakan semasa hidup. Ada manusia yang dahulu merasa aman karena ilmu, jabatan, dan pengaruh. Kini semua itu tidak memberi manfaat. Ilmu yang tidak diamalkan berubah menjadi hujah yang menuntut. Jabatan yang digunakan untuk menindas menjadi beban yang menyeret. Pengaruh yang dipakai untuk menyesatkan menjadi saksi yang memberatkan. Di hadapan keadilan mutlak, semua kepalsuan runtuh tanpa sisa. Di saat itu tampak jelas betapa mahalnya keikhlasan. Amal kecil yang dilakukan dengan hati bersih bersinar lebih kuat daripada perbuatan besar yang dipenuhi ria. Senyum tulus kepada sesama, bantuan tanpa pamrih, sabar ketika dizalimi, semua itu menjelma sebagai penolong yang tidak disangka. Sebaliknya, ibadah yang dilakukan demi pujian kehilangan daya. Ia tampak kosong, rapuh, dan tidak mampu menopang langkah. Ketakutan semakin menekan ketika manusia menyadari bahwa dosa bukan hanya yang besar dan terang, tetapi juga yang kecil dan diabaikan. Waktu yang dihabiskan dalam kelalaian, hati yang keras ketika mendengar ayat Allah, penundaan taubat dengan alasan nanti. Semua itu kini berdiri sebagai penghalang. Tidak lagi terlihat ringan, tidak lagi terasa sepele. Sebagian manusia menangis tanpa suara. Air mata jatuh bukan karena sakit jasad, tetapi karena kesadaran yang terlambat. Mereka melihat bagaimana satu kesempatan taubat di dunia dulu bisa menyelamatkan mereka dari ketegangan ini. Mereka ingat nasihat yang pernah didengar lalu diabaikan. Mereka ingat ayat yang pernah dibaca tanpa direnungkan. Semua ingatan itu datang bersamaan, menghimpit hati tanpa ampun. Di sisi lain, ada jiwa-jiwa yang gemetar namun tetap melangkah. Mereka bukan tanpa dosa, tetapi mereka membawa penyesalan yang jujur. Mereka bukan manusia sempurna, tetapi mereka pernah kembali dengan hati hancur di hadapan Allah. Taubat mereka menjadi peneduh. Istighfar mereka menjadi penopang. Rasa takut mereka di dunia menjadi pengaman di akhirat. Semakin dekat pada penentuan, semakin jelas perbedaan antara orang yang hidup untuk dunia dan orang yang hidup dengan kesadaran akhir. Dunia yang dahulu diagungkan kini terlihat hina. Kenikmatan yang dulu dikejar kini tampak singkat dan menipu. Semua yang pernah dibanggakan terasa tidak layak untuk ditukar dengan satu langkah keselamatan. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hari itu. Tidak ada yang bisa menolong tanpa izin Allah. Bahkan amal sendiri
tidak akan cukup tanpa rahmat-Nya. Kesadaran ini membuat sebagian manusia berharap dengan penuh kerendahan, bukan dengan tuntutan. Mereka tidak berkata mereka pantas selamat, tetapi mereka memohon agar diampuni. Narasi ini bukan sekadar gambaran masa depan, tetapi cermin untuk hari ini. Setiap napas adalah pengingat, setiap dosa adalah peringatan, setiap kebaikan adalah peluang. Jangan biarkan hati terbiasa dengan maksiat. Jangan biarkan jiwa merasa aman dalam kelalaian. Karena perjalanan itu pasti, titian itu nyata, dan keselamatan tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dibangun sejak sekarang dengan iman yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh, dan amal yang dilakukan diam-diam hanya karena Allah. Ketika penantian semakin menipis, suasana terasa seakan waktu berhenti. Tidak ada siang atau malam, tidak ada hitungan detik seperti di dunia. Yang ada hanyalah kesadaran penuh bahwa keputusan sudah sangat dekat. Banyak jiwa yang kini menyadari betapa sering mereka menunda kebaikan dengan alasan lelah, sibuk, atau merasa masih punya kesempatan. Alasan-alasan itu kini terdengar hampa dan tidak bernilai apapun. Di hadapan kenyataan ini, semua pembenaran runtuh tanpa perlu dibantah. Ada manusia yang dahulu ringan, melanggar batas, menganggap dosa sebagai hal biasa, bahkan menjadikannya bahan kebanggaan. Di tempat ini, keberanian itu berubah menjadi ketakutan yang menyesakan. Rasa malu tidak lagi bisa ditutupi. Hati mereka dihantam penyesalan yang berlapis-lapis. Mereka berharap bisa menukar semua kenikmatan dunia hanya untuk satu kesempatan memperbaiki kesalahan. Namun, penyesalan itu tidak lagi membuka pintu, karena pintu itu hanya tersedia di dunia. Bagi sebagian yang lain, perjalanan ini membuka kenyataan tentang nilai kesabaran. Luka yang dahulu mereka terima karena memilih jalan ketaatan, kini terasa ringan dibandingkan ancaman yang mereka lihat. Ejekan yang pernah menyakiti hati berubah menjadi kenangan yang disyukuri. Air mata yang dulu jatuh karena bertahan dari maksiat, kini menjadi saksi yang menenangkan. Mereka memahami bahwa setiap kesulitan di dunia ternyata adalah perlindungan yang lembut dari azab yang jauh lebih mengerikan. Pada fase ini, manusia benar-benar memahami arti kejujuran kepada diri sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Hati yang dahulu penuh alasan kini terbuka sepenuhnya. Setiap niat ditampakkan, setiap dorongan batin diperlihatkan. Mereka yang pernah berjuang melawan hawa nafsu merasakan hasilnya. Mereka yang membiarkan diri hanyut kini menghadapi akibatnya. Semua berjalan sesuai keadilan yang tidak pernah keliru. Kesunyian semakin dalam, tetapi bukan kesunyian yang menenangkan. Ia adalah sunyi yang dipenuhi kesadaran. Dalam keheningan itu, banyak jiwa menyadari bahwa pertemanan, kekayaan, dan popularitas hanyalah bayangan yang cepat lenyap. Yang benar-benar menemani hanyalah hubungan dengan Allah. Siapa yang menjaganya akan merasa ditemani. Siapa yang mengabaikannya akan merasa ditinggalkan. Di saat inilah makna rahmat terasa sangat agung. Ada jiwa yang selamat bukan karena banyaknya amal, tetapi karena kerendahan hati dan pengakuan dosa. Ada yang diringankan karena sering memaafkan. Ada yang ditolong karena menjaga hati dari kebencian. Hal-hal yang dulu tampak sederhana ternyata menjadi pembeda antara aman dan celaka. Gambaran ini seharusnya mengguncang hati yang masih hidup. Selama dada masih naik turun, selama lidah masih bisa bergerak, selama langkah masih bisa diarahkan, jalan keselamatan belum tertutup. Jangan tunggu hingga semua menjadi nyata dan tidak bisa diubah. Jangan biarkan hati mengeras karena terlalu lama menunda. Karena saat perjalanan itu benar-benar dimulai, tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah, dan tidak ada lagi alasan yang bisa diterima. Yang tersisa hanyalah hasil dari apa yang dipilih hari ini. Ketika sebagian jiwa telah berada di batas akhir penentuan, rasa lelah rohani mencapai puncaknya.
Bukan lelah karena perjalanan, tetapi karena beban kesadaran yang menekan tanpa henti. Jiwa menyadari bahwa selama hidup ia terlalu sering menipu dirinya sendiri. Mengira waktu panjang, padahal singkat. Mengira dosa kecil, padahal menumpuk. Mengira Allah Maha Pengampun, lalu berani melanggar, tetapi lupa bahwa Allah juga Maha Menghukum. Kesadaran ini datang seperti gelombang yang menghantam tanpa jeda. Ada manusia yang dahulu rajin berbicara tentang kebaikan, namun malas melakukannya. Di tempat ini kata-kata tidak memiliki bobot. Yang berbicara hanyalah perbuatan. Yang bersaksi bukan lisan, tetapi jejak hidup. Setiap detik yang dihabiskan sia-sia kini berubah menjadi penyesalan yang menggigit. Setiap peluang berbuat baik yang diabaikan terasa seperti kehilangan harta yang tidak akan pernah kembali. Sebagian jiwa merasa dadanya sesak bukan karena api, tetapi karena harapan yang hampir padam. Mereka melihat betapa dekatnya keselamatan, namun terhalang oleh dosa yang dahulu dianggap ringan. Hati mereka dipenuhi rasa ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka ingin sujud, tetapi waktu sujud telah berakhir. Mereka ingin menangis di hadapan Allah, tetapi masa itu telah berlalu bersama dunia. Pada saat ini terlihat jelas betapa bahayanya hati yang terbiasa menunda. Menunda taubat, menunda sholat, menunda meninggalkan yang haram. Penundaan itu kini menjelma menjadi jarak yang sulit ditembus. Banyak jiwa menyadari bahwa kebinasaan sering tidak datang karena keburukan besar, tetapi karena kelalaian yang terus dipelihara. Ada pula jiwa yang hatinya bergetar namun tetap memiliki harapan. Bukan karena merasa aman, tetapi karena pernah merendahkan diri di dunia. Pernah mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran. Pernah merasa takut ketika sendirian. Pernah memilih Allah meski berat. Kenangan-kenangan itu kini menjadi penguat yang tidak terlihat, tetapi terasa. Di tengah ketegangan itu, manusia memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang dilakukan di hadapan orang lain, tetapi apa yang dijaga ketika tidak ada yang melihat. Rahasia yang dahulu tersembunyi kini memiliki dampak yang nyata. Kebaikan tersembunyi menjadi penolong. Keburukan tersembunyi menjadi jerat. Setiap jiwa kini memahami satu kenyataan pahit bahwa dunia telah selesai dan tidak akan kembali. Semua yang dulu terasa penting kini tampak remeh. Semua yang dulu dianggap remeh kini terasa menentukan. Kesadaran ini datang terlambat bagi sebagian, tetapi menjadi penghibur bagi yang lain. Tulisan ini bukan sekadar lanjutan cerita, melainkan peringatan terakhir bagi hati yang masih berdenyut. Jangan tunggu sampai rasa takut tidak lagi berguna. Jangan tunda hingga penyesalan tidak lagi diterima. Hari ini masih ada ruang untuk berubah. Masih ada waktu untuk merendah. Masih ada kesempatan untuk kembali. Karena saat semua ini menjadi nyata, tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi tawar-menawar, dan tidak ada lagi kesempatan kedua.